saya akan berbicara terkait dengan kalau dalam bab fikih itu artinya istilahnya namanya wakalah. Iya, istilahnya adalah wakalah. Bahasa itu sudah menjadi bahasa Indonesia yang disebut sebagai wakil. Ya, wakil. Artinya yang namanya wakalah itu menyerahkan sesuatu kepada B ya untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi menyerahkan, memberikan kuasa kepada seseorang untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Karena ini kaitannya dengan muamalah, maka yang harus diperhatikan pertama adalah orang yang diberikan perwakilan dalam syariat itu adalah orang yang berhak. Kalau dalam bahasa fikihnya ahlun litasarruf. Dia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa berbuat. Artinya kita tidak bisa memberikan perwakilan itu kepada anak kecil ya, yang belum mengerti. Kita tidak bisa memberikan urusan untuk dilaksanakan kepada wakil bila mana yang diberikan surat kuasa untuk melaksanakan ya itu adalah orang yang masuk dalam kategori gila ataupun safih. Safih itu artinya dia dewasa tapi tidak memiliki akal yang kuat, ya, nggak paham gitu kan. Ada orang terlahir ya dalam bahasa kita sehari-hari adalah bolot gitu loh. Dia sudah besar tapi nggak ngerti apa-apa. Ya. Karena kenapa? Karena seorang wakil itu dia harus melaksanakan urusan orang yang memberikan kuasa dengan penuh kemaslahatan. Dengan penuh kemaslahatan. Akhirnya akan terlahir sebuah kondisi beberapa. Yang pertama, ketika memberikan kuasa perwakilan kepada B untuk membeli barang. Contohnya, dikasih duit untuk membeli barang. Maka akan ada dua kemungkinan. Bila mana si A sudah menentukan harganya, tolong dong B belikan barang dengan harga 1 juta. Kemudian si B membelikan barang itu. Ada dua kemungkinan. Si B akan membeli bukan dengan harga 1 juta, tapi di atas 1 juta, 1.200.000. Ada kemungkinan kedua, si B mendapatkan harga di bawah 1 juta, yaitu 800.000-700.000. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dia membeli 1 juta, oke, sesuai dengan perintah. Tapi kalau dia membeli di atas 1 juta, maka akan terjadi masalah. Apakah dia akan balik kepada A, ini harganya nggak sekian, ya, 1.200.000. Tadi itu nombokin pakai uang saya. Nah, ini akan menjadi masalah dalam hukum. Karena kenapa? Wakalah itu adalah akad amanah. Artinya beli barang 1 juta. Maka ketika si wakil mengatakan itu harganya di atas 1 juta, 1.200.000, saya baru bayar 1 juta tuh. Ya, 200 saya kurang misalnya. Gitu ya. Nah, dalam hal seperti ini maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan. Secara fikih ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Keluar dari amanah yang diberikan kepadanya.
Tapi ada pengecualiannya, si B sebelum membeli memberitahu dulu kepada si A. Nggak ada 1 juta bang, adanya 1,2. Jangan diakatkan dulu, sebab kalau diakatkan akan keluar dari rel dan itu tidak diperbolehkan. Tapi manakala dibeli, tetap dibeli gitu ya, dengan duit 1,2 dan si A tidak reda, maka si B harus menanggung uang lebihnya. Karena kenapa? Keluar dari kemaslahatan si A. Itu yang pertama. Ya, karena kenapa? Keluar dari, kecuali si B mengatakan, tolong dong, itu harga 1,2, ganti ke, itu kan uang saya. Dan kalau sudah reto, ya udah deh, nggak apa-apa gitu ya. Saya tahu ternyata di pasar harga naik, dibayar 200 lagi, nah itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ternyata si A kagak reto, kan bisa nyari yang 1, ngapa harus nyari 1,2? Maka konsekuensinya adalah si B harus nombok. Akan berbalik keadaannya kalau ternyata si B mampu membeli harga 700 dengan spek dan sifat yang sama, atau harganya 800. Nah, berarti ada uang lebih dong, karena dikasih duitnya 1 juta, dibelanjainnya 800, ada selisih 200. Pertanyaannya sekarang, apakah akadnya dibolehkan dalam fikih? Jelas dibolehkan. Karena kenapa? Karena ada ruang lingkup yang harus dilakukan oleh si B. Kenapa? Dia melakukan akad sesuai dengan kemaslahatan si A. Siapapun akan girang kalau dikasih duit 1 juta, dibeliin barang yang sesuai dengan pesanannya, harganya di bawah itu. Harganya di bawah itu. Itu dibolehkan karena mendatangkan kemaslahatan buat si A. Pertanyaannya kembali, ya, kalau memang diamanahkan membeli harga 1 juta, disuruh beli harga 1 juta, dia mencari gimana, karena nih tahu nih harganya 1 juta, dia mencari gimana kayak cara diputar, ada minimal bisa dapat 800, ketemulah yang 800. Pertanyaannya adalah, selisih uang 200 ini apakah harus dikembalikan atau menjadi hak si B karena dia sudah muter nyari yang harganya lebih murah? Hal ini banyak terjadi di kita. Ya, karena ingat ya, yang kita bicarakan adalah akad wakalah. Ya, bukan akad lainnya, akad wakalah. Ada pihak A, ada pihak B. A ini adalah atasannya si B, gitu loh. B ini adalah secara struktur bawahannya. Dia mengatakan, ayo ente mitra saya. Ya, karena kenapa? Ada keterkaitan antar keduanya, tidak bisa dilepas. Ya. Si B merasa hidupnya gitu ya di bawah naungan si A. Ketika dalam sebuah akad kemitraan, ente jadi wakil saya. Tolong dong, di sono ada proyek. Ya, proyeknya si A. Gitu ya. Nih, dana udah dikucurkan. Ya, dana bangunan sudah, semuanya sudah. Ini ada dana operasional. Jadi ada dana kebutuhan melaksanakan proyek, ada dana operasional. Gitu ya, operasional. Nah, namun si B ini pintar. Akhirnya kenapa? Dia mencari barang yang sama tapi di bawah standar. Gitu ya, di bawah standar. Pertanyaannya adalah, kelebihan selisih uang yang dia dapatkan itu karena dia ada selaku mitra yang dijadikan sebagai wakil, gitu loh. Apakah dia berhak atas kelebihan dana tersebut? Karena dia sudah muter gitu ya, capek nyari gitu. Pertanyaan adalah, kelebihan dari uang pembelian dana proyek itu, apakah dia berhak mengambil hak itu atau dia harus kembalikan? Karena kenapa? Dengan alasan kan dana operasional sudah gitu ya. Dan ini ada dana selisih yang disebut sebagai dana efisiensi. Nah, bagaimana pandangan syariah dalam hal seperti ini? Ya.
Dan ini banyak terjadi di kita, gitu ya. Nah, berbicara terkait dengan sebenarnya seorang wakil itu berhak nggak sih dapat persenan ataupun ujroh ataupun ongkos fee, gitu ya. Ya. Nah, fikih dalam hal ini memberikan dua kemungkinan. Hukum asal yang namanya seorang wakil adalah melaksanakan perintah yang memberikan hak kuasa. Sudah, hukum asalnya itu. Sudah. Tolong dong, itu sampai ini ke situ. Itu kan wakil dia. Maka dia harus melaksanakan karena dia rela. Maka dia harus melaksanakan apa yang diberikan hak kuasanya. Itu secara hukum asal. Tapi apakah boleh seorang wakil meminta ujroh atau meminta ongkos? Ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Memang asalnya tidak ada, karena itu hanyalah wujud kepanjangan tangan dari A selaku pemberi hak kuasa, gitu ya. Bagaimana dengan konsep kalau saya mewakilkan fulan, tolong dong beliin minyak di situ, nih 50.000, nih buat ente 20.000, boleh nggak itu? Ya boleh-boleh aja juga. Ya, itu akan kembali kepada yang namanya disebut al-urfu. Permasalahannya akan timbul bila mana si A memberikan kuasa kepada si B dan tidak dikasih di situ keterangan ada dana operasional atau upah capek. Nih, tolongin di situ beliin. Harga berapa? 20 juta. Nah, untuk pergi ke situ, gitu ya, kalau menggunakan hukum asal kan tidak ada ongkos. Tapi kemudian si B dengan otaknya yang memutar, ini ke situ butuh dana, ini butuh ini, itu butuh itu, ini butuh ini, gitu ya. Maka berhakkah dia mengambil sekian dari uang yang dibebani untuk beli barang tersebut? Maka di sini syariat dalam konteksnya demi kemaslahatan, bila mana ada dana-dana tak terduga ya, yang membutuhkan operasional pembelian barang di sebuah tempat, maka seyogianya ya, si wakil berhak mendapatkan fee, gitu ya. mendapatkan fee karena melakukan hal yang ditugaskan dan diberikan kuasa, dan itu membutuhkan dana. Kalau memang pembeliannya tidak ada kesepakatan apa-apa, ya nggak dapat ongkos, nggak dapat fee, nggak dapat apa, dan dalam pelaksanaan operasional itu membutuhkan uang ya yang tidak sedikit, maka dalam hal ini wakil berhak mendapatkan fee yang sewajarnya. Karena kenapa? Ya karena dia harus mengeluarkan sesuatu, sementara itu tidak diamanahkan. Hanya membeli uang untuk membawa uang untuk hanya membeli, ternyata operasional tidak dapat, gitu ya. Ini terkait dengan permasalahan bolehkah ya uang hasil proyek yang bisa kita tekan dengan spek yang sama kemudian boleh kita ambil lantaran itu sebagai ganti dari uang capek kita. Bila mana pihak pertama sudah membuatkan sebuah kesepakatan, sudah membuatkan sebuah kesepakatan bahwasanya bila ada dana yang berlebih dari uang proyek, bukan uang operasional, maka itu harus dikembalikan kepada pihak pertama. Ini akan menjadi kunci bahwasanya kalau ada uang lebih maka tidak bisa diambil oleh pihak kedua selaku wakil. Tapi kalau tidak terkunci, tidak ada statement seperti itu, artinya ya kerjakan aja tanpa ada uang operasional, maka boleh-boleh aja dia mengambil uang yang disebut sebagai uang fee dengan sewajarnya. Ini terkait dengan al-wakalah. Lain kalau bedanya yuk kita kerjasama, gitu ya. Nah itu beda. Kalau wakalah murni kemaslahatan dan akad asalnya itu tabarruk. Apa itu tabarruk? Kita
mendermakan tenaga kita untuk menolong orang dalam akad wakalah ataupun perwakilan.